Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi budiya minhu alhamdu wa ilahi udu kullu syain kadhalik. La ilaha illallah. Allahumma ghafirli syirki wa kufri wa taghfir waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kalam Hikmah Islam Kalhis di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam tayangan singkat penuh hikmah. Kali ini kami akan mengupas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun. Cerita ini akan kami bagi menjadi 2 episode, dan yang akan kami sampaikan ini adalah episode yang pertama. Secara umum, hubungan Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun terbagi dalam 2 episode atau 2 periode, yakni ketika beliau dilahirkan dan berada dalam pengasuhan Fir'aun, dan kedua ketika beliau telah diangkat sebagai seorang nabi dan mendakwahi mantan bapa angkatnya tersebut. Pada kesempatan ini akan dipaparkan bagian pertamanya. Nabi Musa alaihissalam bisa dikatakan sebagai nabi dari kalangan Bani Israel yang paling besar dan paling banyak umatnya. Nama Israel dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Yakub yang sebelumnya tinggal di negeri Kan'an. Beliau akhirnya pindah ke Mesir atas permintaan dari salah satu putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang sukses berkarir di kerajaan Fir'aun tersebut sebagai seorang menteri bidang pangan dan pertanian. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan dari putra-putra Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Sahabat Kalam Hikmah Islam yang berbahagia, sebelum lanjut ulasan ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar channel ini dapat berkembang dan selalu dapat berbagi cerita, info, dan pengetahuan kepada Anda. Dan biasakanlah menonton hingga akhir untuk menambah kebaikan sahabat. Bani Israel berkembang cukup pesat di Mesir sehingga jumlahnya menjadi mayoritas kedua setelah bangsa Kipti, penduduk asli Mesir. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap menjadi masyarakat kelas 2, menjalani profesi kelas bawah seperti tukang bangunan, kuli, pelayan, pembantu, dan pegawai rendahan lainnya. Hanya sedikit saja yang sukses, khususnya dalam hal perdagangan. Tetapi umumnya mereka dianggap sebagai orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir saat itu sangat menghargai dan meninggikan hal-hal yang bersifat gaib. Sampai sekarang ini mungkin bisa kita temukan jejak-jejaknya dari banyaknya misteri yang melingkupi piramid dan berbagai macam peninggalan Mesir kuno lainnya. Karena itulah profesi dukun, ahli sihir, ahli tenung, ahli tafsir mimpi, tukang ramal, dan sejenisnya mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Fir'aun. Masyarakat Mesir asli saat itu memang menyembah berbagai macam dewa-dewa, dan yang paling tertinggi adalah dewa matahari atau disebutnya dengan dewa Ra. Mereka juga menyembah berhala-berhala, baik berbentuk binatang atau bentuk para leluhurnya, dan sebagian dari mereka juga menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Pada tahun ketika Nabi Musa akan dilahirkan, para ahli sihir dan ahli tenung kerajaan memberitahukan kepada Fir'aun bahwa akan dilahirkan seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab jatuhnya kedudukan dirinya sebagai penguasa dan Tuhannya orang-orang Mesir. Tentu, informasi tersebut membuat Fir'aun menjadi marah. Berita tersebut walaupun mengandung kebenaran, tetapi lebih banyak kebohongannya dan hanya akan memancing lebih banyak kemaksiatan dan kezaliman. Memang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diutusnya beliau sebagai Rasul dan rahmatan lil alamin, jin dan setan bebas bergerak naik ke langit dunia untuk mencuri berita-berita yang dibawa oleh para malaikat. Berita-berita tersebut dicampur adukan dengan 100 macam kebohongan dan disampaikan kepada para ahli sihir dan tukang tenung yang menghamba kepadanya. Tetapi setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW
Jin dan setan yang berusaha naik ke langit akan dikejar dan dirajam oleh bintang-bintang atau meteor yang bisa membuatnya cacat atau terbunuh. Namun karena hal ini adalah salah satu cara efektif untuk bisa menyesatkan manusia, setan-setan itu tidak pernah berhenti berusaha mencuri berita demi mensupport informasi bagi para dukun, ahli sihir dan tukang tenung. Sahabat Kalihis yang berbahagia, Fir'aun dan para punggawanya termasuk penasehatnya adalah para ahli nuzum dan ahli sihir mengadakan rapat kilat untuk membahas masalah itu. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dilahirkan pada tahun itu. Lalu dibuatlah undang-undang untuk menjadi dasar tindakannya. Setelah itu, Fir'aun menyebarkan tentaranya ke seluruh pemukiman Bani Israel dan berjaga-jaga di sana. Jika ada bayi laki-laki dilahirkan, mereka segera mengambilnya dan membawanya ke hadapan Fir'aun untuk dibunuh. Tidak terkira banyaknya bayi-bayi tidak berdosa yang menjadi korban kebijakan pemerintahan lalim Fir'aun ketika itu. Ibu Nabi Musa, sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Zukabat, sebagian lagi menyebutnya Imrah. Dalam Al-Quran hanya menyebutnya Ummi Musa. Saat itu tengah mengandung tua dan berusaha menyembunyikan diri dari pengamatan pasukan Fir'aun. Tidak ada kejelasan tentang suaminya yang bernama Imran. Kemungkinan besar saat itu dia telah meninggal dunia, karena Al-Quran hanya menyebutkan keberadaan ibunya. Ketika tiba waktunya melahirkan, Zukabat hanya ditemani oleh putrinya yang bernama Maryam. Dan ternyata bayi itu adalah laki-laki. Tidak ada kejelasan tentang riwayat ini. Apakah saat itu Zukabat memberi nama bayinya Musa, atau nama Musa itu diberikan oleh Fir'aun, karena nama Musa atau Moses artinya adalah yang terhanyut atau terapung tetapi tidak tenggelam. Zukabat makin ketakutan dan hanya berdiam di rumah saja untuk tidak diketahui oleh mata-mata Fir'aun. Walaupun telah ribuan atau mungkin puluhan ribu bayi laki-laki Bani Israel yang telah dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tetapi para juru tenung dan juru ramal Fir'aun menyatakan bahwa bahaya itu belum hilang. Tentu semua informasi itu berasal dari jin kafir dan setan-setan yang tidak henti-hentinya mencuri berita dari langit. Fir'aun makin banyak menyebarkan tentara dan mata-matanya untuk menemukan bayi yang dimaksud. Mereka makin efektif menjelajah setiap pelosok Mesir untuk menemukan keluarga Bani Israel yang mengandung dan mempunyai anak bayi laki-laki, dan diperintahkan untuk langsung membunuhnya jika diketemukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, yang artinya mereka membuat rencana dan Allah juga memiliki rencana, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Sekuat dan sehebat apapun Fir'aun dan bala tentaranya berusaha, dia tidak akan bisa merubah rencana Allah. Jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, walau seluruh malaikat, jin dan manusia berkumpul untuk mencegahnya, niscaya tidak akan berhasil menggagalkannya. Begitupun sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, walaupun seluruh malaikat, jin dan manusia berkumpul untuk mewujudkannya, niscaya tidak akan berhasil. Zukabat makin ketakutan dengan tindakan Fir'aun dan bala tentaranya ketika Musa berusia 3 bulan dan ia hampir tidak mampu lagi bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu atau ilham kepada Zukabat sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an ardi'hi fa idza hibta 'alaihi fa'alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluna minal mursyadin, yang artinya, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah ia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati.
karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang para rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan menceritakan tentang ilham yang diturunkan kepada ibunya Jochebed, Allah berfirman sebagaimana disitir di dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 39 yang artinya berbunyi, letakkanlah ia di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh oleh Fir'aun di bawah pengawasanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Kalhis yang berbahagia, memperoleh bisikan gaib seperti itu, hati Jochebed menjadi lebih tenang. Ia segera menyusui Nabi Musa sepuas-puasnya, kemudian meletakkan Musa dalam sebuah peti kayu yang tidak tertembus oleh air, lalu dihanyutkan di sungai Nil pada malam harinya. Ia memerintahkan Maryam, kakak dari Nabi Musa, untuk mengikutinya kemana aliran air sungai membawa Musa. Ia mengikutinya hingga terang tiba. Ternyata peti itu mengarah ke istana Raja Fir'aun dan seolah-olah berlabuh di depannya untuk bisa ditemukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika peti itu diambil dan dibawa masuk ke dalam istana oleh penjaga-penjaga istana, Maryam pun segera pulang untuk memberitahukan kepada ibunya. Hati Jochebed sempat khawatir, tetapi kemudian dia hanya tawakal kepada Allah, meyakini Allah akan tetap melindungi putranya sebagaimana ilham yang dia terimanya. Begitu Fir'aun menerima laporan ditemukannya peti tersebut, ia segera memerintahkan untuk membukanya. Tampaklah seorang bayi laki-laki cukup sehat yang sedang menghisap jempolnya. Logika Fir'aun berjalan. Tentunya bayi itu dari kalangan Bani Israel. Karena takut diketemukan dan dibunuh, maka dibuang ke sungai Nil. Para peramal dan ahli tenung juga mendukung pendapat Fir'aun. Maka mereka bersiap membunuhnya seperti biasanya. Walau keadaannya cukup kritis bagi bayi Musa, tetapi ternyata mudah sekali bagi Allah untuk merubah situasi tersebut. Tiba-tiba istri Fir'aun melihat bayi Musa dan dimunculkannya rasa kasih sayang ke dalam hatinya. Ia berkata kepada suaminya, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li wadaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan wa hum la yash'urun, yang artinya, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan mudah pula bagi Allah memercikan sedikit kasih sayang ke hati Fir'aun, sehingga ia menyetujui permintaan istrinya dan mengabaikan nasihat para peramal dan juru tenung kerajaan. Bahkan akhirnya Fir'aun tenggelam dalam kegembiraan dengan kehadiran bayi Musa tersebut dan lupa tentang ancaman seseorang dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab kejatuhan dirinya dan kerajaannya. Tak jarang ia menggendong sendiri bayi Musa tersebut. Fir'aun mencari orang-orang yang mau menyusui Musa. Puluhan bahkan ratusan wanita melamar pekerjaan tersebut, tetapi Musa sama sekali tidak mau menyusui, bahkan tidak mau melepaskan jempolnya dari mulutnya. Kemudian Maryam mendatangi Fir'aun dan menawarkan diri untuk mencarikan seseorang yang bisa menyusui Musa. Setelah mendapatkan persetujuan, ia membawa Jochebed datang ke istana, dan segera saja Musa mau menyusu kepada ibunya sendiri. Benarlah janji Allah bahwa dia akan menyelamatkan putranya dan mengembalikannya lagi kepada dirinya. Suatu ketika, Fir'aun sedang bermain-main dengan si kecil Musa yang telah mulai merangkak.
Tanpa disangka-sangka, Musa menarik jenggotnya dengan kerasnya. Fir'aun sangat marah dan tiba-tiba saja terfikirkan olehnya bahwa sangat mungkin bayi ini yang menjadi penyebab kejatuhannya. Istrinya berusaha mendinginkan suasana hati Fir'aun dan menyatakan kalau Musa masih kecil dan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Fir'aun tidak bisa menerima alasan begitu saja. Ia berkata, "Aku akan menguji dirinya. Benarkah ia belum mengerti? Kalau ia berbuat seperti itu karena pengertiannya, tentu aku akan membunuhnya." Sahabat Kalhis yang berbahagia, lalu Fir'aun memerintahkan pembantunya untuk menyediakan sepotong roti dan sebuah bara api. Kemudian Fir'aun membiarkan Musa merangkak menghampiri dua benda tersebut. Jika ia mengambil roti, berarti dia punya pengertian, dan ketika menarik jenggotnya adalah dengan kesengajaan. Ketika merangkak menghampiri dua benda tersebut, sebenarnya tangan Musa terulur ke arah roti, tetapi malaikat Jibril memukul tangannya sehingga terpegang bara yang langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Sebagaimana umumnya anak kecil, seketika itu lidah Musa terpanggang sehingga mengkerut, tetapi segera diselamatkan oleh orang-orang di sekitarnya karena keadaan lidahnya tersebut. Hingga dewasa Nabi Musa agak susah dalam berbicara. Suara yang terdengar cenderung cadel. Itulah sebabnya ketika Musa diangkat sebagai nabi, ia meminta kepada Allah untuk mengangkat saudaranya Harun sebagai nabi juga, sekaligus juru bicara yang menjelaskan dakwah-dakwahnya. Melihat keadaan tersebut, amarah Fir'aun jadi mereda dan ia makin sayang kepada Musa. Ia memelihara dan membesarkannya hingga remaja, sehingga Musa layaknya seorang pembesar. Musa baru berpisah dan melarikan diri dari kerajaan Fir'aun setelah ia membantu seorang Bani Israel yang terlibat pertengkaran dengan seorang Kipti. Seperti biasanya, orang Kipti itu berbuat sewenang-wenang kepada Bani Israel yang dianggapnya sebagai warga kelas 2. Tampaknya bahan kenabian yang tertanam di dalam dirinya tidak bisa membiarkan berdiam diri. Musa berusaha melerai, tetapi ketika orang Kipti itu bersikap arogan, lalu ia memukulnya dan seketika itu juga mati. Mendengar berita tersebut, Fir'aun mengirimkan pasukan untuk menangkap dan mengeksekusi pembunuh orang Kipti itu, yaitu Musa. Ada seseorang yang memberitahukan rencana Fir'aun kepada Musa, dan ia segera melarikan diri. Ia berjalan meninggalkan Mesir menuju negeri Madian, dan di sana dia diambil menantu oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Sahabat Kalhis yang berbahagia, demikian ulasan singkat kisah ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga dapat menambahkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik kepada sesama. Wallahu alam bissawab. Wassalam.